Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nur Hadi dari SMK Negeri 58 Jakarta. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan video peer teaching pada fase E mata pelajaran dasar-dasar desain dan produksi kriya pada elemen ke-6 gambar desain dan produk kriya dengan materi gambar proyeksi. Dalam rangkaian pembelajaran ini yang sudah disiapkan adalah modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan asesmen. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Apa kabar? Sehat, Pak. Baik, Ya, Baik Pak, sehat. juga Pak, sehat Pak. ya, bagaimana tadi perjalanannya dari rumah? Lancar semuanya? Atau ada sesuatu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Saya kehabisan bensin, tapi itu telat. Kehabisan bensin, iya. Berarti kalau gitu besok lagi kalau mau berangkat sorenya itu dicek motornya ada bensinnya enggak, banyak periksa kempes tidak ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Nah, sebelum memulai pelajaran pada siang ini, saya ingin minta Mbak Francisca untuk memimpin doa ya. Ya, silakan Mbak Francisca dipimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran ini mohon pelajaran kita pada hari ini diberkati. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih Mbak Siska. Iya, oke. Belum kita belajar, kita akan presentasi dulu ya. Bapak sudah membagikan absen di Google Classroom. Ya. Jadi nanti kalian bisa absen mandiri. Tidak Bapak panggil satu persatu, tapi kalian absen mandiri dengan menuliskan kata hadir. Iya, Pak. Iya, Bapak Pak. kasih waktu untuk menuliskan di komen 15 lebih dari 15 menit, berarti kalian terlambat. Nah, nanti poin kalian di pelajaran ini akan berkurang kalau kalian menulis absen hadirnya di Google Classroom terlambat ya. Oke, silakan absen mandiri. Oke, hari ini kita akan belajar menggambar proyeksi. Ada yang tahu nggak apa manfaat dari belajar menggambar proyeksi? proyeksi. Ya, Pak, yang gambar 3 itu, Pak ya? Iya, yang menggambar 3. Gambarnya jadi kelihatan 3 ya, tiga sisinya. Nah, gambarnya itu jadi kelihatan 3 sisi. Nanti kita akan ajari itu. Tapi kira-kira tahu nggak fungsinya buat apa kita menggambar, belajar menggambar proyeksi itu? Atau kita tahu cara menggambar proyeksi itu? Ada yang tahu? Pak. Ya, apa Mas Zakaria? Biar lebih jelas bagian-bagian produk yang akan kita buat, Pak. Hebat, calon kontraktor Pak. Bagus ya rasa. Ada yang lain lagi? Menggambar dengan detail, Pak. Menggambar dengan detail. Menggambar detail juga bisa. Tetapi begini. Biar terlihat seneng yang volumenya Pak. Biar mendapatkan hasil karya yang bagus, Pak. Ada nilai jual tinggi. Ya. Benar juga itu Mbak Ira. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti ini. Kalian pernah tidak melihat atau waktu kalian beli furniture atau barang-barang di seperti di DIY atau mungkin hardware, kalian harus merakit sendiri barangnya. Barangnya masih dalam pisahan. Nanti kalian harus merakit sendiri. Ya. Tapi ada gambarnya, Pak.
Iya, ada gambarnya. Nah, gambar yang ada di panduan itu biasanya adalah gambar proyeksi. Di situ ada cara merakitnya. Nah, kalau kita belajar menggambar proyeksi, kita tahu oh seperti ini cara merakitnya. Karena kalau tidak tahu gambar proyeksi, walaupun sudah ada panduan, akan sulit buat kita untuk merakitnya. Jadi kita belajar menggambar tidak hanya untuk jadi arsitek atau desainer enggak ya, tapi kita bisa gunakan sehari-hari. Misalnya kalian beli meja atau beli rak buku dan lain sebagainya ya. Nah, kalian bisa merakitnya sendiri, tidak usah minta tolong pada kurir dari tokonya atau minta tolong tukang untuk merakitnya. Kalian bisa melakukan sendiri. Itu contohnya ya, masih banyak lagi yang manfaat dari belajar ini. Jadi Bapak harap kalian benar-benar serius dalam belajar kali ini. Siap. Siapa? Ya. Nah, oke. Jadi harapan Bapak kalian nanti bisa mampu menggambar proyeksi dengan baik. Nah, selain itu kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya ideologi negara atau ideologi bangsa kita apa? Ada yang tahu? Pancasila, Pak. Ideologi bangsa Pancasila, ya. Pancasila. Sebagai pelajar, kita harus menerapkan apa itu yang sering disebut profil Pancasila ya Pak. Ya. Proyek profil pelajar Pancasila P5. Biasanya kalau di kampung saya gotong-gotong Pak. Gotong royong. Iya. Gotong royong. Karena gotong royong? Karena nanti kalian akan bekerja kelompok, jadi kalian dituntut untuk bergotong royong. Terus di sini kalian juga karena kita pelajaran seni ya, itu maka kalian juga dituntut untuk kreatif ya. Kalian harus di sini kreatif. Dan kita harus berwawasan yang global, berwawasan luas. Kita tidak boleh hanya belajar dari apa yang ada di sekitar kita. Kita harus belajar dari sumber dimanapun. Jadi nanti Bapak akan menampilkan slide yang dari beberapa sudut pandang, tidak hanya dari apa yang ada di sekitar kita. Selain itu kita juga harus bernalar kritis. Saya senang dengan kalian bernalar kritis. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin mengganggu pikiran kalian atau kalian tidak paham atau sesuatu yang ingin kalian gali lebih lanjut, silahkan langsung ditanya ya. Jangan tunggu. Karena waktu kita terbatas, sekarang kita masuk ke pelajaran dulu ya. Sebelum ya, Pak, Bapak presentasi. Ya, sebelum Bapak presentasi, Bapak ingin menanyakan apa sih gambar proyeksi? Gambar proyeksi, ada yang tahu? Ya, Pak, gambar tampak. Tampak depan, tampak atas, tampak samping, tampak belakang, tampak bawah. Paling bawah, Pak. Saya Bapak. Waduh, pinter sekali Mas Joko. Sepertinya Mas Joko sudah belajar dari modul nih yang belum Bapak bagikan pada modulnya ya. Nanti akan Bapak bagikan. Tapi kalau ulang dia nyontek, Pak. Nyontek. Aduh. Seperti ini ya, apapun hasilnya, usahakan itu adalah usahamu sendiri. Kalau hasilnya bagus tapi dengan cara curang itu tidak baik. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi jangan kalian lebih mengutamakan hasil daripada proses. Bapak lebih senang kalian proses kalian itu bagus. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun hasilnya kurang, kalau kalian sungguh-sungguh, Bapak akan lebih mengapresiasi itu daripada nilainya bagus tapi nyontek. Nah, itu kalau ketahuan, kalian akan nol nilainya karena itu bukan hasil kalian. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang memberi kontekan ataupun yang menyontek sama-sama nilainya 0. Jadi materi kita hari ini adalah kita sampai pada elemen ke-6 yaitu gambar desain dan produksi kriya. Materi yang kita pelajari adalah proyeksi. Tadi Bapak ada tanya apa gambar proyeksi? Wah. Iya, Pak. Gimana? Sudah terlihat? Pak. Sudah Lihat, Pak. lihat, Pak. Bisa kami amati, Pak. Oke.
Ya, kita masuk tadi proyeksi. Kalian sudah baca kan tadi? Sudah baca. Ayo, siapa yang masih ingat? Tadi kan sudah muncul tulisan proyeksi itu apa pengertiannya? Ayo, siapa yang ingat? Oh iya, Proyeksi. ini nanti Bapak akan memberikan tugas ya. Jadi selama Bapak menampilkan slide, selain kalian bisa langsung bertanya, silahkan kalian catat poin-poin penting yang ada di sini ya, karena nanti berhubungan dengan tugas yang akan kita kerjakan hari ini. Jadi jangan lupa kalian buat catatan. Oke, proyeksi pengertiannya ini. Aku mau minta Mbak Ira, Mbak Ira coba dibaca apa pengertiannya proyeksi, Mbak Ira. Pengertian proyeksi merupakan cara penggambaran suatu benda, titik, koma garis, bidang, ataupun pandangan suatu benda terhadap suatu bidang gambar. Gitu, Pak. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ira. Itu pengertian dari proyeksi. Ya, nah, Pak. sekarang apa sih gambar proyeksi? Nah, siapa ya yang bisa gambar proyeksi? Apakah itu gambar proyeksi? Saya mau ke sana nggak aman ya? Gambar proyeksi adalah gambar dari suatu benda nyata atau khayal yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang gambar. Itu namanya gambar proyeksi. ID-nya lagi. Siapa itu? Mbak Queen? Mbak Queen, ayo. Mbak Queen, jangan berisik. Di mute, Mbak Queen. Ada yang panggil dari luar kelas tuh, Pak. Ya, selanjutnya gambar proyeksi. Nah, gambar proyeksi itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu tidak? Jadi dua. Apa saja itu di dalam gambar proyeksi? Proyeksi. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, gambar proyeksi. Nggak sempat baca ya, Pak. Pak. Belum sempat baca ya. Apakah itu? Ayo, Mas Zakaria. Ortogonal, Pak. Ortogonal. Satu lagi apa? Ada dua. Saya Pak. Asimetris apa lupa saya, Pak? Saya, Pak. Pernah saya baca. Yuk, Mas Joko apa? Gambar proyeksi, gambar atau gambar Pictory, Pak. Pictory seperti game itu loh, Pak. Gambar Pictory. Iya, mendekati apa gambar? Mendekati. Ortogonal sama kayak isometri gitu, Pak. Gambar proyeksi pictorial. Oh, pictorial. Dan ortogonal. Ortogonal. Gambar proyeksi pictorial itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang tahu nggak? Halo, Mbak Queen. Tolong di mute ya, Mbak Queen ya. Ya itu, Pak, emangnya Mbak Queen ini, Pak. Mbak Queen, tolong di mute ya. Nanti bisa mempermudah untuk mengawasi dari belakang biasanya. Lanjut aja, Mbak Queen, tolong di mute. Queen, jangan berisik. Ya, terima kasih Mbak Queen ya. Nggak boleh main HP di kelas. Nah, jadi nggak dengar kan? Dia dari tadi main HP, Pak. Jadi nggak dengar kan? HP-nya boleh pakai HP tapi buat belajar, jangan buat main. Ya, Mbak Ira. Oh, izin, Pak. Ya. Kamar mandi dulu, Pak. Udah kebelet. Boleh. Bapak lanjutkan ya. Tadi, ya, Mbak Is, ada apa Mbak Is? Saya juga izin ke toilet, Pak. Nggak kuat. Iya. Yuk, silahkan. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Iya, Pak. Proyeksi pictorial itu dibagi beberapa ya. Ada proyeksi isometri, terus apa lagi? Selain isometri? Ada dimetri, ada trimetri, oblik, dan proyeksi perspektif. Ini Bapak. Terus proyeksi ortogonal. Ini juga ada. Oh iya, Pak. Dasar proyeksi, ada gambar pandangan. Itu tadi yang disebutkan Mas Yoko. Ada tampak atas, tampak bawah. Itu nanti ada di sini. Gambar proyeksi titik, garis, bidang, terus proyeksi benda.
Nah, kalau pandangan ada 2, itu proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, ini yang tadi Bapak bilang berwawasan global, kita harus belajar dari Eropa dan Amerika untuk gambar proyeksi. Nah, oke. Selanjutnya ada proyeksi piktorial. Nih, pengertiannya ini. Proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial adalah suatu cara menampilkan gambar benda mendekati bentuk dan ukuran sebenarnya secara 3 dimensi dan pandangan tunggal. Itu proyeksi piktorial ya. Terus gambar piktorial disebut juga gambar ilustrasi teknik. Tapi gambar ilustrasi teknik belum tentu gambar piktorial, karena gambar piktorial menampilkan wujud benda hanya dengan goresan garis-garis. Sedangkan gambar ilustrasi teknik meliputi gambar hasil seni grafis atau fotografis. Ya, nah ini ilustrasinya tadi yang dibilang Mas Zakaria ya, kalau gambar proyeksi itu gambar yang bisa kelihatan 3 sisinya. Nah, itu lihat. Ada gambar kubus yang putar-putar, lihat kan? Iya, Pak. Bagus nah, sekali, Pak. Saya punya gambar kubus yang muter-muter. Nah, sekarang di situ ada satu gambar kubus yang warna abu-abu tapi tidak muter. Nah, supaya bisa terlihat menjadi 3 sisi, apa yang harus saya lakukan? Nah, ada yang tahu? Digambar 3 sisinya, Pak. Bukan 3, misalnya nih, Bapak punya ini, kalian bisa lihat ya. Bapak punya kotak kubus ini. Iya. Ini kalau dari depan cuma kelihatan kotak saja kan, supaya terlihat 3 sisinya ya, bagaimana? Pak. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu tidak? Supaya terlihat 3 sisinya diapakan? Dipecah gitu, Pak ya? Bukan. Dipecah. Bukan dipecah, tapi kita miringkan kotak. Kita miringkan kotaknya ya, kita lihat nih. Ini supaya terlihat 3 sisi, maka ini kita miringkan seperti ini. Kita miringkan, terus ini ditarik sedikit seperti ini. Jadi kalian bisa lihat 3 sisinya ya, dari depan ini samping sini, sini, sama sini. Nah, itu contohnya itu isometri seperti itu. Itu aturan-aturan cara menggambarnya seperti itu. Oke, selanjutnya ya, next. Ini kalau proyeksi piktorial oblik seperti ini, itu hampir semuanya mirip. Nanti Bapak akan bagikan modul untuk dipelajari lagi ya. Karena mungkin catatan kalian tidak lengkap, nanti akan Bapak bagikan modulnya. Terus ini yang perspektif seperti ini. Ini proyeksi ortogonal, seperti ini ortogonal ya. Proyeksi. Ini kita lewatin dulu aja, nanti di modul ada, bisa langsung kita cek di modulnya. Nah, ini gambar-gambarnya, contoh. Oke. Nah, itu presentasi Bapak hari ini. Untuk memperdalam dan mengetahui pemahaman kalian tentang gambar proyeksi, Bapak akan membagikan tugasnya di Google Classroom ya. Bapak akan cek siapa yang sudah absen sama belum siapa. Oke, terima kasih. Saya sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Saya buka Google Classroom-nya dulu. Oke, sudah nampak ya. Kita cek yang sudah absen apa belum. Ini kok cuma 8 yang hadir, yang lain mana? Di refresh dulu coba. Saya nggak bisa masuk-masuk, Pak. Kenapa, Mbak Siska? Saya juga, Pak. Nggak bisa masuk. Nah, susah tadi, Pak. Nggak bisa masuk ya? Ya, itu untuk absensi tadi harus diisi ya. Terus ini saya Bapak akan bagikan materi yang ini tadi. Ya. Kalau kalian mungkin catatannya tidak lengkap, kalian bisa baca-baca dari sini ya. Materi gambar proyeksi, nanti kalian bisa lihat di sini untuk belajar ya mandiri. Jadi kalau ada yang mungkin kalian ketinggalan, kalian bisa lihat di sini. Ya. Di sini, Bapak sudah siapkan ini, nanti bisa kalian pelajari ya. Apa sih gambar proyeksi? Nah, nanti buat belajar-belajar di rumah ya, belajar sendiri. Nah, ini modulnya ini sama dengan presentasi Bapak tadi. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke. Iya, Pak. Terus selain itu kita juga akan
kan Bapak sudah tanya ya yang di depan tadi, apakah kalian pernah melihat gambar proyeksi? Terus tadi Bapak ceritakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak juga ingin tahu apa gambar proyeksi yang pernah kalian lihat dan fungsinya atau digunakan untuk apa. Nanti kalau ceritakan singkat aja di sini ya, nggak usah panjang-panjang. Kalian singkat. Kamu pernah melihat gambar proyeksi itu di mana dan diterapkan di apa? Nah, silahkan kalian jawab di sini nanti ya. Nih dijawab. Ya Pak. Ya Pak. Silahkan dijawab singkat. Terus ya berikutnya ini ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Ini sesuai di LKPD. Bapak sudah bagian LKPD-nya di sini. Nanti kalian bisa lihat. Tapi kalian kerjakannya jangan langsung di LKPD ya. Langsung kalian kerjakan sesuai di bukunya. Jadi kalau yang tugas mandiri nanti dikerjakan buku tulis. Nah, tapi di situ formatnya nyontoh yang ada di LKPD. Jadi nanti kalian yang tugas mandiri kalian diminta untuk membuat tabel dengan dilengkapi gambar. Gambarnya nggak harus bagus. Yang penting sketsa aja nggak apa-apa. Terus dikasih di situ deskripsi gambar ini itu termasuk proyeksi apa. Nggak harus bagus. Coret-coretan nggak apa-apa, yang penting bentuknya itu menggambarkan yang kalian maksud. Terus nanti dari hasil tugas mandiri itu kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Kelompoknya yang sudah Bapak bagi kemarin. Jadi ya nanti kelompoknya yang sudah dibagi kemarin, yang kelompok pertama itu Mas Zakaria, Mas Yanuri, Mas Adi, Mas Yoko, sama Mbak Ira. Terus yang kelompok 2 nanti Mbak Siska, Mbak Iis, Mbak Yuniar, Mbak Miftah, sama satu lagi Mbak siapa ya? Kok Bapak lupa? Mbak Mita. Iya Mbak Mita. Mbak Queen. Oh Mbak Queen. Ya benar. Terima kasih Jang Ingin. Nah nanti tugas kelompoknya kalian bikin mind mapping itu juga semua ada di LKPD ini. Jadi mind mappingnya coba Bapak tampilkan ya. Mind mappingnya itu LKPD ini. Kalau yang tadi di tugas perorangan nanti kalian bikinnya seperti ini ya, tapi dibuat di buku tulis. Ini dibuat di buku tulis, jadi kalian cuma bikin kolom-kolom tabel seperti ini. Misalnya ini contohnya kasih Bapak proyeksi di Mary. Nah nanti kalian coret-coret aja di gambar, nggak harus bagus. Boleh seperti ini, terus nanti deskripsinya ditulis. Nah nanti kalian berlima satu kelompok. Setelah kalian sudah selesai, kemudian kalian di mapping itu kalian membuat bahan yang seperti ini ya. Nanti dari hasil yang kalian buat tadi kalian susun di buku gambar, dikerjakan di buku gambar. Kalian susun dari proyeksi itu dibagi menjadi berapa ya. Terus proyeksi ya tadi kan dibagi 2 ya, vektorial dan ortogonal. Nah nanti baru bagi yang vektorial itu apa saja, yang ortogonal apa saja. Alurnya seperti ini, tapi bentuknya bebas, nggak harus seperti ini. Kalian boleh dengan gaya kalian sendiri ya. Nah, kalian boleh cari referensi di internet. Referensi di internet bentuknya seperti apa itu nanti mind mapping kalian boleh seperti ini. Boleh juga berbeda. Nah, yang terakhir sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak ingin merefleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini, ya. Bapak akan membagikan lembar refleksi yang nanti silahkan kalian isi supaya kita bisa mengevaluasi apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Bapak bagikan ini lembar refleksinya, Bapak buat di Google Form ya. Nanti silahkan kalian isi. Nah, nanti kalian isi sendiri ya. Ya Pak. Dengan kata-kata kalian sendiri kan. Refleksinya itu lembar kok tugas salah kesini Mbak. Lembar refleksi saya lihatkan, oh ini. Nah itu lembar refleksinya nanti seperti ya. Nanti kalian isi sendiri ya. Jangan lupa tulis nama lengkap, jangan nama panggilan. Nama panggilan nanti Bapak nggak tahu, lupa. Iya Pak.
Jadi tulis nama lengkap sama kelas kalian. Tolong ditulis nama lengkap sama kelas kalian. Kemudian nanti dijawab. Di sini cuma ada 4 pertanyaan. Tidak sampai 5 menit juga selesai ya. Pertanyaannya sudah ada di sini semua. Silahkan dijawab. Terus kalau sudah selesai dijawab, jangan lupa dikirim. Nggak usah pakai perangko ngirimnya. Tinggal diklik, nanti sampai ke Bapak. Nah, jadi gampang ngirimnya. Tinggal klik ya. Nggak usah pakai perangko. Nanti kalian terus pakai. Ya, Pak. Perangko tidak usah. Itu aja yang sudah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah paham. Semua tugasnya sudah jelas? Iya, Pak. Jelas. Iya, bagus. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silahkan hubungi Bapak. Kalian bisa komen di Google Classroom ya. Itu untuk alat komunikasi kita. Jadi silahkan nanti kalian komen di Google Classroom untuk berkomunikasi dengan Bapak. Atau kalau enggak, kalian juga bisa menghubungi WA Bapak ya di situ. Tapi kalau menghubungi jangan malam. Kalau malam Bapak tidur, nanti enggak langsung Bapak jawab. Menghubunginya Ya, Pak. Sore juga boleh. Siap, Tapi siap, jangan ya. malam ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua untuk mengakhiri pembelajaran kali ini sebelum istirahat. Ya, Boleh ya. Sekarang giliran Mbak Queen. Nah, biar nggak antuk, pimpin teman-temannya doa ya Mbak Queen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Oh, teman-teman. ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan Bapak Dwi Rohadi. Semoga pertemuan yang akan datang kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Mohon maaf Bapak, ini saya lagi rapat OSIS Pak. Saya kan ketua OSIS. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ya, Terima berdoa kasih ya, Mbak dimulai. Queen. Terima kasih anak-anak. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Queen. Terima kasih anak-anak semua yang sudah mengikuti pelajaran dengan Bapak dengan baik. Bapak sangat senang. Terima kasih. Selamat istirahat. Jangan lupa kalau istirahat jangan beli makanan yang aneh-aneh ya. Jangan sembarangan. Kalau itu makanan tidak sehat, apa? Jangan beli ya. Apalagi mungkin makanan ya. Makan rasa bagus ya. Banyakin minum air putih. Sekarang corona lagi meningkat lagi. Jaga kesehatan. Ya, jaga kebersihan. Minum vitamin, suplemen bagus sekali, Masya Allah. Bapak juga nih minum. Sudah habis 1 botol ini. Iya. Tadi Bapak sudah habis 1 botol nih. Pak, saya bawa Remason Pak. Habis ya, Pak ya. Saya bawa Remason juga Pak. Aduh, kamu kayak Bapak saja sudah sering pakai Remason. Bapak juga sering Remasonan sama Roan karena udah usia. Tapi kalau kalian harusnya lebih sehat lagi nih Pak. Iya Pak, Remason nenek. Banyakin olahraga, jaga kesehatan, jangan makan barangan, istirahat yang cukup. Oke. Terima kasih semua anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Guru. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.